Shalom Ibu Catherine dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan materi kami mengenai pendahuluan atribut dan salah satu atribut Alkitab yaitu clarity. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Kristefan Mevotema, yang kedua Jelita Jennifer Trixie Manupesi, yang ketiga Melda Rinda Tambing, dan yang terakhir Weni Matius. Selamat menyaksikan video presentasi kelompok kami. Pendahuluan atribut. Menurut monergisme, atribut adalah properti yang dimiliki sesuatu yang menjadikan dia sesuatu, dan sesuatu itu tidak bisa batal, gagal, atau berkurang. Atribut merupakan properti yang menyatakan esensi suatu hal sehingga keberadaannya dapat dikenali. Adapun 3 atribut Alkitab, yang pertama clarity atau kejelasan, yang kedua necessity atau kebutuhan, dan yang ketiga sufficiency atau kecukupan. Kelompok kami akan menjelaskan clarity atau kejelasan. Necessity dan sufficiency akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Oke, selanjutnya setelah kita memahami tadi adanya pengetahuan awal tentang atribut Alkitab, dan juga tadi atribut Alkitab dibagi menjadi 3, nah, kita akan memahami tentang poin atribut Alkitab ini, clarity atau kejelasan. Ya, bagaimana atribut Alkitab ini sebagai kejelasan, gitu, sebagai menimbulkan kejelasan. Nah, definisinya, di mana kejelasan kitab suci ini berarti Alkitab itu ditulis sedemikian rupa. Ditulis seperti itu adanya, sehingga ajaran-ajaran, tulisan-tulisan yang diberikan, yang mungkin dalam Alkitab itu adanya sejarah, hukum, puisi, lagu, tulisan, hikmat, nubuatan, surat-surat pribadi, dan apa yang terkait pada akhir-akhir zaman, itu mampu dipahami oleh semua orang yang membacanya. Dan itu selalu bersifat kita sebagai manusia dapat mencari pertolongan akan Tuhan. Dan kita bisa bersedia untuk mengikutinya. Sehingga sifatnya ini menimbulkan adanya kejelasan dan mudah dipahami oleh semua orang yang membacanya. Nah, selanjutnya mungkin dalam kitab suci ini ada beberapa bagian yang sulit untuk dipahami. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 16 sendiri menjelaskan bahwa hal yang dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar untuk dipahami, hal-hal yang sulit untuk dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, ini poin yang penting, memutarbalikannya menjadi kebiasaan yang mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ya, sehingga kalau misalnya kita tidak memahami Alkitab ini sendiri dengan iman yang teguh, dengan kesediaan hati kita, dengan kesiapan hati kita, untuk memahami adanya Alkitab ini sendiri tentang Tuhan ini, ya ini menjelaskan dapat kita, kalau misalnya kita tidak memahami esensi itu sendiri, kita dapat memutarbalikkan bagaimana esensi ini sendiri, seperti itu. Sehingga apa yang kita dapat bukan pengetahuan yang sejati, ya, bukan pengetahuan yang Allah inginkan. Tetapi kalau kita memiliki kesediaan hati, kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki kesiapan hati untuk memahami adanya Tuhan dalam pembacaan kitab suci ini, bagaimana keinginan Tuhan, kita dapat memahaminya. Seperti itu. Ya, namun kita keliru jika kita berpikir bahwa Alkitab umumnya itu sulit dipahami. Karena Alkitab ini mudah untuk dipahami gitu. Karena ini dapat menimbulkan kejelasan dalam kehidupan kita. Ya, kenapa orang-orang sulit berpikir kalau Alkitab ini sulit untuk dipahami? Kenapa? Karena kita manusia itu terkadang memasukkan adanya cara pandang kita, memasukkan bagaimana kita sebagai manusia dalam memahami Alkitab, gitu. Jadi kita hanya memikirkan Alkitab itu hanya kulitnya saja, hanya sekilas saja seperti itu, hanya membacanya saja, hanya tahu saja. Tetapi Alkitab ini dibuat sedemikian rupa untuk kita dapat merenungkannya, untuk kita dapat memahami dan mengulang-ulangnya kembali, seperti itu, ya, hingga kita dapat mengerti pengetahuan yang benar seperti itu,
yang Allah ingin sampaikan dalam kitab suci ini. Seperti itu. Nah, Alkitab sendiri itu menegaskan adanya kejelasannya itu sendiri. Nah, ditulis dalam Mazmur 119 ayat 130 bahwa firman Allah itu sebagai terang dan memberikan pengertian kepada orang bodoh. Orang-orang bodoh di sini orang-orang yang tidak mengerti tentang Alkitab, mengerti tentang pengetahuan yang sejati akan Allah. Hal ini berarti Alkitab dikatakan sedemikian rupa sehingga orang-orang yang cenderung berbuat kesalahan, orang-orang yang sering berbuat kesalahan itu dapat menjadi bijak karena dia mengulang-ulang kembali, karena dia merenungkan kembali tentang adanya Alkitab ini sendiri. Nah, pada perjanjian baru ini, Yesus di dalam ajarannya itu percakapannya mampu maupun perdebatan yang dihadapinya, dia tidak pernah menjawab pertanyaan apapun dengan menyalahkan kitab perjanjian lama. Seperti itu. Tetapi selalu ada hubungan atau keterkaitan antara yang terjadi pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa dikatakan dalam anugerah khusus sendiri, karakteristiknya itu bersifat progresif, sehingga apa yang dikatakan dalam perjanjian lama, kita dapat memahaminya dalam perjanjian baru juga. Seperti itu. Nah, dalam penulisan perjanjian baru juga tidak ragu untuk berharap bahwa orang Kristen yang baru, yang tanpa pengalaman atau latar belakang Kristen, yang belum memahami tentang kekristenan, itu bisa membaca dan paham tentang apa yang mereka cantumkan dalam Alkitab. Seperti itu. Sehingga ini bersifat mudah dipahami, tetapi kita memerlukan kesediaan hati. Kita memerlukan adanya kesiapan hati untuk memahami adanya Alkitab. Bukan hanya sekilas, bukan hanya semata-mata untuk membacanya saja, bukan hanya untuk kebutuhan kita, gitu. Maksudnya bukan hanya untuk apa yang kita inginkan sebagai manusia. Maksudnya gini loh, apa yang kita inginkan, ayat ini nggak bagus, yang ini aja gitu. Jadi bukan seperti itu, tetapi kita harus membacanya dengan bagaimana kondisi hati kita, kesiapan hati kita untuk menerima, karena kita mempunyai keberdosaan kita. Kita mengingat adanya keberdosaan kita, keterbatasan kita, sehingga kita seharusnya mengerti tentang Alkitab itu. Seperti itu. Selanjutnya, dibutuhkan kualitas moral dan spiritual untuk pemahaman Alkitab yang benar. Kemampuan dalam memahami Alkitab lebih mengarah atau lebih membutuhkan suatu kualitas moral dan spiritual seseorang dibandingkan kemampuan intelektualnya. Hal ini berarti, walaupun seorang sudah begitu dikenal atas kepintarannya, walaupun prestasinya ada di mana-mana, walaupun dia memiliki kemampuan intelektual yang begitu bagus, tapi kalau dia tidak memiliki kualitas moral dan spiritual yang bagus pula, maka dia tidak akan mampu untuk memahami apa yang dia baca dalam Alkitab. Nah, sama seperti yang ditegaskan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 yang mengatakan bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah karena mereka menganggap itu adalah sebuah kebodohan sehingga mereka tidak mampu untuk memahaminya. Nah, jadi meski Alkitab ini sudah ditulis dengan begitu jelas, tapi dia tidak akan bisa dipahami oleh mereka yang tidak mau menerima ajaran-ajarannya, yang hanya mau menolak apa yang ada di dalam firman Allah ini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Alkitab sebenarnya dapat dipahami oleh semua orang, tidak terbatas apakah dia orang percaya maupun orang yang tidak percaya, asalkan atau dengan syarat mereka mau membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mau dibentuk, dan untuk mencari keselamatan dan juga selalu mencari pertolongan Tuhan untuk bisa memahaminya. Jadi di sini kualitas moral dan spiritual yang kita butuhkan adalah iman dan kepercayaan kita kepada firman Allah, kepada Allah sendiri, sehingga kita bisa memiliki suatu hati yang mau dibentuk, sehingga apa yang kita baca dalam Alkitab, ajaran-ajarannya bisa kita terima dan menjadi bahan refleksi kita, sehingga kita bisa memahami dengan benar apa maksud dari Alkitab yang kita baca. Kemudian, mengapa orang salah dalam memahami kitab suci? Nah, kalau kita baca dalam perjanjian baru, tepatnya dalam kisah perjalanan hidup Yesus, kita akan melihat atau menemukan murid-murid Yesus itu kadang gagal untuk memahami perjanjian lama dan memahami ajaran-ajaran Yesus sebagai guru mereka. Kenapa? Karena di sini mereka kurang memiliki iman yang kuat dan mereka memiliki kekerasan hati, sama seperti yang Yesus tegaskan dalam Lukas 24 ayat 25 ketika dia melihat orang yang tidak percaya
Dia mengatakan dengan tegas, "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Kemudian, untuk menghindari kesalahan dalam memahami Alkitab ini, maka dikembangkanlah yang namanya prinsip penafsiran. Prinsip penafsiran ini adalah suatu pedoman untuk mendorong seseorang, kemampuan seorang dalam menginterpretasikan Alkitab dengan benar. Nah, di sini kita mengenal dua istilah, yaitu hermeneutika dan eksegesis, di mana hermeneutika ini merupakan studi metode interpretasi yang benar, lebih tepatnya atau khususnya interpretasi kitab suci, dan eksegesis ini merupakan praktik penafsiran dari Alkitab. Jadi sederhananya, kalau seseorang sedang mempelajari prinsip-prinsip interpretasi kitab suci yang benar, maka dia sedang melakukan yang namanya hermeneutika. Kemudian kalau dia sudah mulai masuk pada praktik prinsip dalam menafsirkan Alkitab, maka dia sedang melakukan yang namanya eksegesis. Dorongan praktis dari ajaran Clarity. Ada dua kemungkinan terjadi ketidaksepakatan doktrin. Kemungkinan yang pertama, manusia mencari suatu penegasan di mana Alkitab sendiri tidak bersuara tentang hal tersebut. Artinya, kita harus siap mengakui bahwa Tuhan tidak memberi jawaban atas hal tersebut. Kemungkinan yang kedua, manusia salah menafsirkan Alkitab. Hal ini dapat terjadi karena data tidak akurat atau karena ketidakcakapan manusia dalam menafsirkan Alkitab. Nah, dari dua kemungkinan ini dapat mendorong kita untuk lebih rajin membaca Alkitab setiap hari dan selalu memulainya dengan meminta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu agar Tuhan memampukan kita untuk bisa memahami setiap firman-Nya. Yang keempat, peran seorang sarjana Alkitab. Yang pertama, mengajar dan mengomunikasikan Alkitab dengan jelas kepada orang lain sebagai pemenuhan panggilan, seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 28, di mana Allah telah menetapkan orang-orang sebagai pengajar. Yang kedua, menjelajahi area baru untuk memahami Alkitab, yaitu menyempurnakan pemahaman gereja tentang poin rinci masalah doktrin. Yang ketiga, mempertahankan ajaran Alkitab dari ajaran palsu, menghubungkan ajaran Alkitab dengan sejarah gereja untuk memperjelas tafsiran Alkitab. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT kami. Demikian hasil presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.